Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita diciptakan oleh Allah kita yang luar biasa untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah doa lawatan malam hari ini. Dan kami juga tidak lupa menyapa buat saudara-saudara kita yang saat ini menikmati ibadah bersama-sama secara online. Kami juga menyapa shalom, selamat beribadah. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kiara lama syakara lama lama syakara lama lama. Kiara lama 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 syakara lama syakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Saat malam hari ini Tuhan, waktu yang indah untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau menciptakan kami untuk kami menjadi pemuji-pemuji Engkau, untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur saat malam hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kita percaya kita diciptakan sebagai umat pemuji. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kemuliaan
biasa. Kami percaya saat hari ini kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kita dipilih untuk menjadi umat-umat pemuji. Kita dipilih untuk menjadi pengikut Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati kita boleh datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Dan biarlah malam hari ini berikan kepada setiap kami ketetapan hati untuk mengiring Engkau, untuk mengikut Engkau, untuk setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes, Yesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap kami untuk kami setia kepada Engkau. Sikira pata kaya sukara laya laya. Kiara la bara la bara la bara la bara sikira la bara la bara. Kiara la 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 sikira la 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 sikira la 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 sikira la bara 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 bara. Kiara la bara 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 sikira bara la sikira la la la. Oh kita pata kaya sukara laya 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 sikira pa 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 pa. Kiara la la la. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hormat kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kami, menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap kami. Kiara lama syakara lama ya lama syakara. Kiara lama lama Kiara lama syakara. Mari kita sama-sama deklarasikan pujian ini. Yes. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan bersama-sama, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Tuhan, Engkau tahu hati kami. itulah kesukaan Yes, haleluya. hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, Engkau terus berikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin setia, dan Engkau mendapati kami semakin hari semakin Tuhan mau mengiring Engkau, semakin hari semakin mau setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan buat setiap kami, untuk kami boleh mengiring Engkau, untuk kami boleh tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta Engkau. Meskipun persoalan silih berganti dalam hidup kami, biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Biarlah ini menjadi pengakuan kami Tuhan, di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami mengikut Engkau. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, malam hari ini saya memberikan waktu kepada Bapak Frans yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kami persilakan. Ya, salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini saya akan bersaksi ya. Ini judulnya Di Ambang Maut Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi saya. Biasanya kawan, saudara yang terkasih, itu kalau setiap hari Minggu kadang saya tuh sama istri saya selalu pergi ya, refreshing di gunung-gunung. Kalau satu minggu biasanya 2 kali, kalau tidak ya 1 kali. Lah waktu hari Selasa kemarin, saya kan berlibur ya, enggak juri, juga enggak biasanya diajak main tenis meja. Ini Selasa waktunya libur sama Sabtu. Kalau hari lain bisa juri burung, bisa berolahraga sama komunitas teman pingpong. Hari Selasa pada waktu itu saya sama istri saya minta ke pemandian air panas Cangar. Akhirnya sepakat, oke, enggak apa-apa, kita berangkat jam 11 katanya, soalnya nanti malam enggak ada komsel online hari Jumat. Oke, kalau gitu kita berangkat aja jam 10:30. Sampai dari Cangar itu 11:30. 12 siang ya. Itu saya bisa menikmati keindahan gunung-gunung. Kalau ini saya pakai sepeda motor ya, pakai PCX naik sampai tiba di sana jam 12 di pemandian air panas. Kita bisa menikmati, bisa mandi kum-kum air panas sama itu. Pada waktu pulang itu jam 2:30, pulangnya jam 2:30. Kita cari makan tapi di atasnya lagi, mau ke Batu. Kan ada warung-warung di situ. Istri saya bilang, kita pulangnya jangan lewat balik lagi Cangar ke Pacet, kita langsung ke Batu. Saya bilang, waduh kejauhan, aku capek. Karena kemarin pada waktu saya berenang tuh di kolam yang 20 meter tuh ya, bolak-balik renang 5 kali ya, kayak dada itu, capek. Jadi enggak sempat olahraga, langsung renang. Jadi saya terasa kayak kemeng tangan. Jadi wah, ini kalau dari Batu nanti pulangnya bisa ngantuk-ngantuk. Terus kita lewat di situ aja. Itu dari pertengahan Batu itu kan ada Batu Cangar, itu ada warung-warung, itu saya pulang. Pas jam 4:30 saya balik pulang dari jalan yang menuju sempit kan ada ya, jalan sempit di Cangar itu kan. Itu kira-kira 1 kilo dari situ, masih jauh 1 kilo dari situ saya berhenti melihat kera-kera. Lihat kera kasih makan, kera-kera gitu. Terus setelah itu jam 5 kita memutuskan ayo kita pulang balik. Tengah jam 5:30 kurang lah, pas waktunya maghrib. Saya pelan-pelan saya lihat pemandangan gunung. Ini sambil megang rem, pelan-pelan kan, rem kanan, rem kiri, rem kanan, rem kiri, banyak main rem. Nah, ini saya sarankan mungkin barangkali teman-teman ya, Bapak Ibu atau adik-adik yang naik ke daerah Cangar, jangan sampai pakai matic kalau turunnya, kalau naiknya enggak masalah. Tapi kalau turun jangan pakai matic terus main rem jangan. Ini saya kenyataan ya, saya kenyataan sendiri pada waktu sebelum mau pulang itu, sebelum di restoran Maju Mapan itu kurang lebih jaraknya antara 600 meter, masih jauh itu dari tempat yang untuk pengaman yang ada karung-karungnya itu 600 meter itu jauh, setengah kilo lebih. Itu rem saya ceplos, rem saya yang kiri belakang tuh ceplos, gitu, waduh, saya bilang. Terus saya pakai kanan juga ceplos. Intinya rem blong. Lah rem blong itu sebelum banter mau tak tatapkan di tembok. Loh kok tambah banter gini kan, saya enggak jadi, wah bisa
wah ini bisa bahaya, kasihan istri saya juga, jam motornya rusak. Akhirnya saya lewat nggak di tengah-tengah karena jalannya halus sekali. Ini menuju maut ini. Tapi saya dengan tenang kan, itu saya ada apa-apa. Saya berdoa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Karena saya bukan satu kali ini, saya sudah 3 kali. Dulu pernah saya saksikan waktu saya kerja di Bali itu pernah tenggelam kan di ombak itu berapa kali saya sebut nama Yesus, akhirnya ada yang penolong. Kedua, kesaksian waktu saya ada rezeki beli mobil yang lama itu loh, yang saya dan dulu pernah kan, saya saksian pakai saya dan ringnya blong juga, itu di tol Banter itu. Ringnya blong pas ada lampu merah kan, di porong itu kan, jalan alternatif, itu pas berhenti ini, tidak bisa berhenti nih. Saya cuma dalam nama Yesus, tahu-tahu sendiri. Nah ini ketiga kalinya ini ya ring blong itu. Banter, jarak 600 meter tuh jojok gini loh, nggak ada rime, nggak ada sama sekali. Saya tak tatap tembok, mau saya benturkan tembok, waduh celaka antara mati dan hidup, bisa-bisa cacat ini. Ya ada asuransi kan. Tapi Roh Kudus bilang, jangan. Saya cari jalan yang pinggir bukan yang tengah, karena jalan tengah itu halus tambah semakin banter. Cari yang pinggir yang ada batu-batu geronjal-geronjal buat menahan, tapi tidak bisa. Jedak sampai bawahnya jam motor saya itu lubang kena batu, tapi saya terus banter. Tambah banter, saya tenang. Istri saya bilang, "Loh, Pak, kenapa, Pak?" Saya berdoa aja. Remnya blong. Pakai bahasa roh. Saya dalam nama Yesus. Ini di ujung tanduk ya, diambang maut ini. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Saya tenangkan pikiran saya sehingga saya bisa ada hikmat kan. Jojlok masih lama ada hikmat. Ini mesin keadaan mati, jadi keadaan mati rotornya nggak ada yang nahan. Tapi nyala, lampunya nyala, tapi mesin nggak nyala mati. Terus saya dapat hikmat dari Tuhan, matikan. Maksudnya on tak off kan? Itu kan on, saya off kan, drop gitu. Bawaan tergini, tujuan saya ada 2 alternatif yang untuk bantuan, satunya ban. Kalau ban itu bisa mencetat kan, yang ada yang kiri itu. Saya cari yang paling terakhir itu, tapi agak lama, agak panjang, mungkin kurang lebih 100 meteran lagi jojloke. Tapi ada sekam anunya padi itu loh, taruh di karung-karung itu. Itu ada 2 sepeda motor, satunya dituntun. Mereka nuntun itu kan remnya kan juga mungkin blong, mungkin apa, dia berhenti, dia nuntun pelan. Kalau saya terus waktu itu terus tidak bisa. Orang itu kaget, blong, tapi sudah saya gitu. Kayak lari kayak 100 kilo kilometer per jam loh kalau turun. Coba bayangkan kalau Anda ingin coba nyoba ya, gak usah direm, banter gini. Ya jangan itu jaraknya 600 meter, itu turun gini jalannya cangar, ngeri. Nah, sebelum berangkat saya ngomong sama istri saya, ini loh banyak kejadian remblong dari sini, sampai sana ujung waktu berangkat. Loh kok temenan? Saya lewat situ, istri saya bilang, kamu jangan lewat sini, lihat sana aja. Enggak apa-apa, kata siapa. Saya kan orangnya kan pengen nyoba siapa gitu loh. Enggak taunya kejadian temen. Begitu heran saya gini loh, saya kayak sempat kayak nggak percaya gitu loh. Jadi begitu mau sampai 100 meter mau sampai itu saya kan berdoa, itu saya bahasa roh. Tahu-tahu saya diingatkan, matikan. Tak matikan, terus saya hidupkan. Mesin jalan, itu agak ada yang megang dari belakang kayak megang gini. Saya sempat gini. Tapi masih laju sempat gini, tapi enggak sampai 100 kilo, enggak. Kayak berkurang jadi 60-50-an gitu. Begitu sampai gitu, kayak ada yang megangi, padahal enggak ada orang sama sekali. Kan sepi jam 5:30, orang ngopi di warung itu enggak tahu kok, dulu ada yang blong enggak gitu. Tapi saya sudah begitu nabrak karung goni sekem itu, saya cuman enggak loncat, bayangan saya, wah ini jelas loncat. Ini kalau loncat
ke jurang kan, bawahnya kan agak jurang, nggak dalam. Wah, nanti saya masuk, saya ketindihan istri saya yang gemuk, gitu. Pikir, waduh, tambah gitu. Bayangan saya kan gini, dalam nama Yesus, kayak masuk pelembungan. Loh, saya bilang, loh, dalam nama Yesus, puji Tuhan. Istri saya gini, Pak, aku jatuh Pak, loh, tenang aja wis, tak angkat gini. Banyak orang gini, banyak orang yang nolong gitu, dilihat, Pak, barang-barangnya Pak, kalau Pak, dicari Pak. Tak lihat nggak ada yang berantakan, nggak ada. Jadi, ditolong, alhamdulillah Pak ya, nggak apa-apa Pak ya, bawa antar, mangkat tali bawa antar Pak, tapi nggak apa-apa gitu. Dia bilang gitu, enggak, puji Tuhan Pak, ini pertolongan Tuhan. Dia bilang gitu, Pak, kalau boleh tahu ya kasih aplaus dulu ya, ini pertolongan Tuhan luar biasa, karena yaitu kita berangkatnya sudah berdoa, tapi namanya maut itu telah mengintai gitu loh. Maut itu telah mengintai, tapi anak-anak Tuhan mesti diselamatkan. Kalau ingat kan, belum waktunya diambil Tuhan soalnya. Ini kan sampai saya bercanda sama istri saya guyonan, iki setan izin. Soalnya orang dua ini mau diambil sama dia, tapi setan izin, kalah kan, setan izin. Ketawa-ketawa istri saya bilang. Saya bilang, puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya bahwasanya maut itu di depan saya, tapi itu terdapatkan atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Biarlah dalam bayang-bayang maut kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Dan itu semakin membuat kita terpesona akan kebaikan Tuhan. Sehingga kita mempunyai ketetapan hati untuk kita terus mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Mari kita akan persiapkan persembahan kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat malam hari ini, malam yang sungguh luar biasa, malam yang spesial, karena penyertaan-Mu yang tiada hentinya Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun, Engkau tetap ada buat kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami boleh memberikan persembahan. Ajari kami semua Tuhan untuk memberikan dengan penuh sukacita. Biar apa yang kami kumpulkan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di gereja ini terutama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Amin. Persembahan boleh diedarkan. Kita naikkan pujian ini refnya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin
selama-lamanya. Benar Tuhan, kami tetap menjadi setia. Kami tetap mau mencintai Engkau lebih dari apapun juga dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami menjadi biji mata-Mu yang terpelihara dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk malam hari ini kami berkumpul bukan secara kebetulan ya Tuhan. Tetapi kerinduan kami, kehausan kami, dan kecintaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Tegurlah kami, sapalah kami, kuatkan kami dan sembuhkan kami. Tuhan Yesuslah sumber dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu yang penuh kemuliaan. Dan hamba-Mu kurang, hamba-Mu lemah. Biarlah hamba-Mu menerima berkat Tuhan, pengurapan dari Tuhan Yesus saja. Pimpin ibadah ini ya Tuhan. Dengan kuat kuasa darah. Ambil alih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Kami yang menyampaikan bahkan yang mendengar berkat yang sama akan dicurahkan kepada kami pada malam hari ini. Sehingga kami pulang berkemenangan, lepas berkemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you all, worship leader. Shalom. Selamat malam. Bapak-bapak, Ibu, kita jumpa kembali. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini. Pak Franky titip salam kepada jemaat di Mahanaim pada malam hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang yang tentu menjadi setia dan tekun. Enggak gampang saudara-saudara. Ya, Pak Franky juga berpesan kepada saya, Mami, tolong kalau khotbah kurangin bahasa Inggrisnya. Ya, saya belajar ini udah bahasa Indonesia ya, udah nggak ada bahasa Inggrisnya semuanya. Jadi ya saudara-saudara, kita belajar bersama-sama. Saya juga, Pak Franky juga, hari lepas hari itu belajar bersama, mendalami dengan mengikuti Tuhan itu nggak gampang. Ada kesusahan, ada penyakit, mengalami kematian, dan bahkan banyak lagi politik yang tidak karu-karuan. Kita tidak perlu bicarakan hal itu karena itu di wewenang kita. Yang penting adalah kita semuanya berdoa, terus panjatkan doa. Sehingga kita kalau melekat sama Tuhan pasti ada keselamatan, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan ada kesempatan. Kesempatan ini saya berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Saya akan selalu memberikan yang terbaik. Kalau saya diberikan waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan, selalu saya berikan yang terbaik. Tidak yang setengah, tidak yang sisa, tapi selalu yang terbaik. Karena Tuhan sudah selalu memberikan yang terbaik. Terlalu banyak yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Kesembuhan, mujizat, pertolongan, yang keselamatan, bahkan di alam maut pun kita diluputkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Kita pada malam hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang namanya Daniel. Daniel ini adalah yang keturunan bangsawan. Banyak yang tidak tahu, tapi saya juga mengorek-ngorek, mempelajari dia. Dia keturunan bangsawan. Daniel ini adalah seorang pangeran yang gagah perkasa dan tampan. Bentuknya ya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, sedang porsinya, namun gagah
berotot, dan cukup lumayan. Bukan lumayan, bukan cukup ganteng, saudara-saudara. Bukan seperti suami saya, kecil, gendut ya. Dia memiliki satu integritas yang tinggi. Saudara dan saya harus memiliki integritas yang tinggi di dalam mengikuti Tuhan. Sekali lagi saya berkata, tidak gampang mengiring Tuhan. Semakin kita mengiring Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita melekat sama Tuhan, semakin juga banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi. Namun tetap Tuhan, penolong kita yang satu-satunya penolong. Dan Tuhan selalu yang setia mengiring kita. Saya sangat suka dengan lagu tadi barusan. Salah satu favorit lagu saya. Daniel ini seorang yang punya visi dan misi yang dimana Tuhan memakai dia luar biasa. Dia bisa mengilhamkan mimpi-mimpi dan dia bisa mengeksplain, menjelaskan arti-arti mimpi. Dan dia seorang menjadi Perdana Menteri di bangsa Babilonia. Di bangsa Babilonia itu ada 4 raja. Di sana ada 4 raja, Raja Nabukadnezar, Raja Darius, Raja Kores, dan yang terakhir ada Raja Belshazzar. Namun Perdana Menterinya tetap satu, Daniel. Karena Daniel memberikan kecemerlangan oleh Tuhan sendiri. Dan Daniel ini memiliki satu pemahaman dan ketekunan yang luar biasa mengiring Tuhan. Apapun ujian dan cobaan yang dialami di dalam tinggal bersama dengan Raja Nabukadnezar, namun tetap dia teguh, dia pegang kuat bahwa sekali Tuhan, tetap Tuhan. Dia pegang itu. Sehingga pada akhir cerita kita sudah sebagian dari kita sudah mempelajari kisah Daniel ini, tidak banyak pasal, sedikit, namun bermakna buat kita. Menjadi teladan buat kita semuanya. Menjadi satu pemahaman bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang dimana kita senantiasa dicintai Tuhan cukup. I always say that. Selalu saya katakan, cinta Tuhan bagiku, cinta Tuhan bagi kita semuanya cukup. Tidak lebih, tidak kurang. God loves you. God mencintai kita apa adanya kita. Kekurangan kita, kelebihan kita. Namun di setiap kita pada malam hari ini kita diberikan satu talenta yang dimana Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mempergunakannya dan kita harus menekan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak peduli dengan perkataan orang lain. Saya bukan apa yang dikatakan orang. Saya adalah apa yang Tuhan katakan buat saya. Itu yang harus kita mengerti. Bahwa Tuhan kalau memberikan kita sesuatu, tidak setengah, tidak seperempat. Penuh. Penuh. Pengurapannya penuh. Kuasanya penuh. Kesembuhannya penuh, meskipun kita mengalami yang namanya kematian, tapi namun di situ ada sukacita, ada kekuatan, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tinggal di Indonesia 37 tahun, tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan kepada hidup saya. Namun Tuhan memanggil saya, yang saya menolak terus-menerus. 10 tahun ke belakang Pak Frankie full timer menolak terus saya, menolak terus. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Karena saya melihat perjuangan seorang Ibu Evi, Laksmi, air mata, tenaga, bahkan materi. Ya Bu Gembala, tidak gampang menyesuaikan diri untuk mengikuti Tuhan, untuk mengiringi Tuhan. Oh Tuhan, minta ampun sama Tuhan itu gengsinya. Ada 4 yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita contoh adalah Daniel.
4 karakter yang tinggal harus ada di dalam kehidupan kita, mengiringi Tuhan. Kunci kita dalam memperoleh cinta Tuhan yang sejati adalah ketetapan hati. Ketetapan hati. Daniel 1 ayat 8. Kita sama-sama buka pikiran kita, bawa pulang apa yang difirmankan pada malam hari ini. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Makanan-makanan santapan raja adalah makanan enak. Anggur dia tidak, bibirnya tidak disentuh dengan anggur yang diminum oleh raja. Karena dia punya ketetapan hati, tidak mau menajiskan dirinya. Tetap aku, meskipun makananku sayur, perbandingkan dengan 10 orang dengan pegawai istana makan daging. Namun Daniel dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, Abednego, makan sayur mayur. Ya, siapa yang lebih kuat? Dan siapa yang lebih gagah? Dan siapa yang lebih berhikmat? Ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena Tuhan memberikan kecemerlangan, memberikan hikmat, memberikan peneguhan kepada mereka berempat. Karena mereka umat pilihan Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi, kita harus punya ketetapan hati. Apapun yang terjadi, whatever it is. Amin. Saya setiap 5 tahun perpanjang izin tinggal. Setiap 5 tahun Bu Gembala. Kitab namanya, kartu izin menetap. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya punya pendamping yang luar biasa. Karena dia memiliki, harus mempertanggungjawabkan saya sebagai orang asing. Kita punya ketaatan kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada pemerintah, amin. Jadi saya nggak diganggu-gugat oleh pemerintah. Saya punya kartu izin tinggal, menetap itu. Saya kemana-mana saya bawa, saya keluar kota bawa. Dan puji Tuhan, nama Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saya diberikan hikmat kepada Tuhan bagaimana cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Amin. Bukan karena saya, tapi kita harus melekat kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat. Bukan kita, bukan kuat kita, bukan gagah kita, bukan dengan kekayaan kita. Tetapi dengan Roh Kudus. Yang memberikan semuanya itu kepada kita. Siapakah kita ini? Kita tidak bisa balas cinta kasih Tuhan. Dengan pengorbanannya di kayu salib. Amin. Kita mendengarkan setiap hari belajar firman Tuhan, setiap minggu ikut ibadah. Tapi kalau kita tidak punya ketetapan hati, 0. Perjuangan kita mengikut Tuhan akan menjadi 0. Nah, nama kita tidak akan tercatat di dalam kerajaan surga kalau kita tidak punya ketetapan hati. Seperti cerita ada 3 orang yang akan melamar pekerjaan, ya, karena perusahaan ini memerlukan karyawan. Yang satu bosnya datang, lalu dia bilang, ditanya interview, dia bilang, nah masuk, wah jantung kalau interview kan biasa ya, jantung jebur-jebur, dar-didur, dak-dikduk gitu ya. Satu masuk, ya nama, di alamat, tinggal, umur, semua dicatat sama bosnya. Lalu ditanya begini, 2 ditambah 2 berapa? Dia jawab dengan jujur, 4 Pak, keluar kamu, saya nggak butuh kamu. Bosnya heran, ini pegawai yang melamar ini heran. 2 ditambah 2, 4 kok salah ya? Gimana ini ya? Nah, 2 lagi masuk lagi. Ditanya yang sama, pertanyaan yang sama. 2 ditambah 2 berapa? 5, salah kamu.
Keluar, saya nggak butuh kamu. Loh, tadi dijawab 4, salah. Sekarang saya jawab 5, kok salah? Ya udah, garuk-garuk ini. Gimana sih ini bos ini, kok salah? Dia bilang gini, masuknya ketiga. Ya, yang ketiga nih ditanya yang terakhir. 2 ditambah 2 berapa? Asal babi senang. Terserah Bapak saja. Ini yang namanya tidak punya ketetapan hati. Asal babe senang, asal bapak senang. Oke, mulai hari ini, mulai besok kamu akan mulai kerja. Saya perlu dengan orang seperti kamu. Tidak lama orang-orang itu. Tidak akan lama. Paling sebulan. Betul? Karena menyenangkan hati manusia, kita akan celaka. Kita akan binasa. Kita akan letih, kita akan lesu, kita akan mumet. You know mumet? Puyeng, 7 keliling. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, oh luar biasa. Yang tidak ada apa-apanya menjadi luar biasa, amin. Menjadi dahsyat, we need an excellent spirit of excellence. Saya juga belajar. Tuhan, siapa saya? Loh, kaget loh. Ibu tanggal 26 Oktober bisa menyampaikan firman. Oh luar biasa. Saya bilang yes. I tidak mikir 2 kali. Kenapa? Karena kesempatan saya harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk saudara. Bukan. Untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang nomor 2, Daniel punya ketulusan hati. Daniel punya ketetapan hati. Yang kedua, Daniel memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hatinya luar biasa, dia dipercaya oleh sang raja. 5 kali pergantian raja di dalam kota Babilonia. Bangsa Babilonia berganti 5 kali. Raja 5 kali berganti. Tetapi Perdana Menterinya tetap satu, Daniel. Karena dia punya hikmat yang luar biasa yang Tuhan curahkan kepadanya. Tidak setengah ini sedikit, tapi penuh. Setiap kita harus punya kerendahan hati, amin. Amin. Kita perlu itu. Daniel tidak menyombongkan diri, bagaimanapun dia dipercaya di dalam kerajaan itu. Dia punya kuasa, tinggal di dalam kerajaan. Pada waktu Raja Nebukadnezar memimpin itu, Daniel tetap memiliki kerendahan hati. Tidak menyombongkan sekali-kali dirinya. Yakobus 4 ayat 6, mari kita sama-sama baca. Yakobus 4 ayat 6 sampai 10 ya. 4 lalu lompat ke 10 ya Mas ya. Tarik. 2, 3. Saya ngantuk ya. Kok lemas? Belum makan. Yang mantap dong. Baca firman kayak tawon. Piye? Ayo mantap, 2, 3. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Allah sangat membimbing. 10. Tarik Mas, 10 Mas. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita, bukan Bu Evi. Amin. Bu Evi hanya menuntun kita bagaimana gembala-gembala domba-domba ini tidak tercecer kemana-mana. Dia diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan Yesus untuk memimpin kita. Gak gampang, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Air mata, keringat.
So kita tidak perlu ada kesombongan di antara kita. Saya senang sekali gereja kecil tapi kayak seperti saudara gitu loh. Kenalin bapak-bapak itu rukun, luar biasa sekali. Ya, nggak ada yang sombong di sini. Di luar sana banyak. Amin, betul. Saya katakan itu betul. Di sini, ya. Raja yang sombong dijelek-jelekan, dia akan menjatuhkan kita. Kita belajar dari padi, semakin matang, semakin menguning, dia tetap bungkuk. Betul? Artinya rendahkan dirinya. Demikian pula kita. Kalau kita rendah hati, saudara-saudara, ada rahasianya. Gimana kita berada di sekeliling kita itu terpencar cahaya. Ada cahaya itu. Kenapa? Ada sukacita. Yang lain mumut, gitu. Mukanya itu loh, robot mukanya itu. Nggak ada sukacita belas. Iya toh? Betul ya? Apalagi kalau ada problem. Terlalu dipikirin. Wong dia kita berjalan ini bersama dengan Tuhan. Kenapa terlalu berat? Itu seharusnya kita bersama dengan Tuhan menjadi ringan persoalan kita. Bukan menjadi berat. Bukan menjadi cengeng. Menangis itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Amin. Cobalah untuk merenungkan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Cobalah satu persatu, flashback dari belakang. Apa yang Tuhan lakukan sepanjang kehidupan kita. Mulai dari saat kita bertobat sampai saat ini. Apakah kita bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tidak ada yang bisa balas. Selain memberikan yang terbaik pada waktu kita di atas mimbar ini, kita dipakai oleh Tuhan pemain musik. Well, singers, give the best for the Lord. Jangan lihat manusia. Kita selalu akan kecewa. Kita akan selalu kecewa. Oh boy, piye karo iku pencetno. Ngomongnya kayak tawon gitu ya. Betul ya Bu Evi, Gembala? Kita harus punya juga seperti Daniel. Ketulusan hati, punya karakter tulus. Ada seorang kolonel yang baru diangkat 3 pangkat bintang. Ya, bukan di Indonesia, ini ceritanya luar negeri, saya baca bukunya. Lalu dia menjadi sangat sombong karena dia punya pangkat dinaikkan. Bintang 3, Bo. Fasilitas semuanya disediakan. Kantor baru, mewah, semuanya nembak. Salah satu pada pergantian ini yang lama itu tidak berbicara kepada yang baru, kolonel baru ini bahwa handphonenya tuh rusak. Tidak dikasih tahu. Lalu ada orang masuk ini, ting 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 ting. Selamat pagi Pak. Oh ya silakan masuk. Amin dulu. Pura-pura ini kolonel baru ini mengangkat teleponnya. Halo, ngomongnya ngawur ngidul. Enggak karu-karuan. Menyombongkan dirinya. Pada waktu dia taruh cetek handphone, telepon ditaruh. Ya apa? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang kamu butuh? Anu Pak, maaf Pak. Itu telepon udah 1 minggu rusak, nggak ada nadanya. Menyombongkan diri. Apa gunanya? Berarti buat kita? Nggak ada. Buat diri kita mungkin iya. Kita akan, bangga saya menjadi kolonel bintang 3. Namun omongannya kosong. Tidak menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ketulusan hati itu berbicara dan dignity, harga diri kita. Nggak ada ya bilang nggak ada, nggak bisa ya bilang nggak bisa, bisa ya bilang bisa. Selebihnya berasal dari iblis. Amin. Selain ketulusan hati yang Daniel miliki, kita juga harus punya itu.
Supaya kita itu bisa berdiri tegak dan mengatakan, Tuhan Yesus besertaku, Tuhan Yesus menyertaiku, dan setiap langkah-langkahku ada penyertaan Tuhan, ada keringanan-keringanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan merasakan itu. Selalu. Selalu dan selalu. Gak ada manusia yang beban rentan persoalan. Bahkan pendeta-pendeta pun juga menghadapi persoalan silih berganti. Namun saya punya moto, kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan meluputkannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Daniel punya satu ketetapan hati. Daniel punya kerendahan hati. Daniel juga punya ketulusan hati yang harus kita pegang dan harus kita jalani day by day. Ngomong Inggris lagi. Hari lepas hari. Cerminan bahwa kita ini berbeda. Cerminkan bahwa di luar ini kita bercahaya. Kita akan berbeda, benar-benar berbeda. Saya selalu kalau ngomong, saya ditegur suami saya, oh ya saya nurut, oh saya harus berubah, saya harus tidak begitu lagi. Kenapa? Karena saya mau nama saya tercatat di dalam kerajaan surga, amin. Bukan biasa-biasa, jangan menjadi jemaat yang biasa-biasa, jadikan kita jemaat yang luar biasa, having an excellent spirit. Jangan data below average, di atas, di bawah rata-rata, jangan. Saya dorong Anda saudara, bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini, kita harus naik tingkat. Jangan turun. Terus naikkan iman kita. Belajar di tempat ini ada pelajaran Alkitab. Ada bahasa Ibraninya. Ayo jangan loyo. Terus. Saksikan kemurahan Tuhan, saksikan bahwa Yesus satu-satunya penolongku, satu-satunya penyembuhku. Dia yang menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan yang sediakan bagi kita semuanya. Kemuliaannya bagi Tuhan. Saya belajar bahasa Indonesia sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya kalau ngomong Jawa, jangan ngomong Jawa, nggak pantas, nggak cocok. Belajar terus saya itu. Saya belajar, Pak Frank itu kerjaannya kalau di rumah nggak ada pelayanan, belajar. Itu handphone, Alkitab, itu semuanya itu. Ada 12 Alkitab dengan bahasa, beda-beda bahasa. Dia belajar terus. Apa yang saya lakukan? Saya juga tidak mau kalah. Iya toh? Suami istri harus satu hati. Belajar bersama supaya dua-duanya gandengan tangan naik surga. Jangan satu tok. Amin. Yang keempat, ketekunan ibadah. Daniel ini 1 hari 3 kali berdoa meskipun ada larangan di dalam kerajaan Nebukadnezar itu melarang orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan yang Allahnya yang hidup. Raja Nebukadnezar juga mengakui bahwa Allahnya Daniel itu Allah yang luar biasa. Dia mengakui itu. Bahkan kroni-kroninya Bu, Bapak Ibu, dia tahu bahwa Allahnya Daniel, Allah yang kita sembah adalah sama, maka kita harus jangan pernah putus di dalam doa. Doa adalah kunci orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. The only one way, pray. Doa yang luar biasa. Meskipun orang-orang yang kita itu menyukakan, menyerukan, Yesus, Yesus di depan NU. Tapi sebenarnya serukan Yesus, maka tembok di sini, tembok sana tuh dibobol. Amin. Ada amin. Kursi ditambahkan, yang kosong datang jemaat. Bukan tugasnya Bu Evi, tapi tugas kita. Saudara dan saya, tugas kita bawa jemaat, jiwa-jiwa, tapi jangan bawa jemaat orang lain. Cari jiwa di luar sana yang membutuhkan. Jangan rebut jiwa orang, dosa.
Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa, meskipun kita penderitaan tubi-tubi. Daniel 6 ayat 6. Daniel 6 ayat 6. Daniel 6 ayat 6. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Ayat 11 dan 12. Lompat ayat 6. Ya, Daniel 6 ayat 11 dan 12. Lompat. Daniel 6 ayat 11 dan 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. 12. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada 13? Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang untuk Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu Daniel dimasukkan di gua karena dia melanggar ketetapan raja bahwa melarang berdoa. Namun Daniel bersikeras. Punya ketekunan dalam ibadah itu yang harus kita punya. Hujan, panas. Ya tuh, sekarang lagi tinggi-tingginya panas 36, 37 panas terus saya kalau panas itu bugem masih mamisan. Itu kalau kena panas gitu ya. Tapi saya tetap tutup dalam nama Yesus, berhenti dia. Nanti kalau kena panas lagi begitu lagi ya udah saya tak cuekin aja. Tak dalam nama Yesus aja, suamiku yang panik. Kalau istri sakit suaminya panik kan? Betul. Kita harus punya ketekunan dalam ibadah. Saudara-saudara, beberapa hari ini saya merasakan itu beda dengan sebelum-sebelumnya. Apa yang beda? Beda supaya saya tuh mulut saya tuh kalau saya tuh Pak Franky itu tidur jam 3, jam 4 saya keluar pelan-pelan. Di kamar sebelah, kamarnya tipis, tembok tipis, otomatis dengar. Pintu pun tertutup tapi tetap dengar. Saya bahasa roh, ternyata lost control. Terbangunlah sang raja. Ya. Terbangunlah sang Tuhan Raja saya. Pak Franky bangun. Jam 4, jam 5 udah bangun dia. Yang seharusnya bangunnya jam 6, setengah 6 gitu. Dia bangunnya. Dia belum ganggu saya. Begitu saya sudah masuk dapur lalu diberkatin gini. Kalau bahasa roh itu penurut loh ma. Tertib loh ma. Enggak. Saya karena gitu, saya nggak peduli jam 4 ternyata ada yang jalan kaki itu sampai ke Pak Franky sampai toleh gitu, lihat ke rumah saya. Rumah saya paling ujung. Lah kirain kalian lagi berantem, apalagi gempa bumi. Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah penurut dan lemah lembut. Jadi harus kita ada self control. Gimana pun tetap. Kita tetap yakin berdoa. Di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa ada pertolongan. Di dalam doa ada mujizat. Seperti Bapak dan Ibu Yusak. Mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Sang istri. Ya setiap kita. Janganlah kita setengah-setengah di dalam mengikut Tuhan. Mengiring Yesus. Suara gue bukan seperti suaranya Pak Franky. Fales. Ya, jadi tadi WL-nya aku mintanya lagu nggak tahu. Ibu aja yang nyanyi. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa nyanyi. Saya bisa nyanyi buat diri saya sendiri. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tapi Tuhan mengenal setiap kita. Bergandengan
jangan putus asa. Terus berjalan. Meskipun di dalam lembaga kekelaman, pasti Tuhan akan menjadi penolong kita satu-satunya. Penyelamat kita seperti Bapak misal itu tadi. Keselamatan hanya Tuhan. Kita harus punya ketekunan di dalam ibadah. Apapun yang kita alami, apapun persoalan kita, jangan pernah kecil hati, jangan mundur satu langkah pun. Tetap maju. Untuk kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita, terus mengikuti. Ikuti terus hati. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan yang mengambil alih dalam hidup kita. Biarkanlah Tuhan yang mengemudikan hidup kita. Biarlah Tuhan yang mencatat apa yang Tuhan mau menghendaki dalam hidup kita. Bukan kita mengontrol diri kita. Bukan kita yang mengendalikan diri kita untuk, oh aku di sini, padahal Tuhan suruh lurus. Iya toh? Tapi kita belok, mau coba-coba. Coba mati kita. Coba celaka kita. Coba kita sengsara. Longso. Tapi kalau kita mengikuti suara Tuhan terus, ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan ada sukacita yang tidak bisa kita dapat di luar sana. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Demikianlah firman pada malam hari ini yang harus kita punyai. Seperti tokoh Daniel ini yang menjadi contohan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan abaikan ibadah kita. Terus didiklah anak kita akan menjadi takut akan Tuhan. Tumpangkan tangan anak-anak kita tiap malam. Supaya anak kita akan menjadi anak yang luar biasa kelak nanti. Akan menjadi orang-orang yang dipakai. Dan orang-orang yang berbeda dimanapun mereka berada. Dan Tuhan selalu berkata, aku mengasihimu, hai jemaat GAB Mahanaim. Cukup. Gak ada koma, gak ada titik. Aku mengasihimu dan aku akan mengampunimu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengampunan kepada kita, bukan orang. Billy Graham berkata, ada dua tipe manusia yang berbeda. Yang pertama pengampunan. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Bukan hanya kepada sesama gereja, tetapi di luar sana masih banyak yang perlu dikasihi. Amin. Yang ketiga, janganlah lagi berbuat dosa capek. Amin. Janganlah berbuat dosa lagi. Kalau kita maju, ya maju terus. Kalau kita akan melompat, kita akan naik tingkat. Jangan turun tingkat seperti main itu, ular tangga itu. Oh, sudah 90, tinggal 6, turun 6 jauh. Betul kan begitu? Ular tangga namanya ya Bu Gembala. Yang keempat, saya selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hanya kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini kita bawa pulang. Jangan sia-siakan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Karena waktu kita semakin singkat, semakin pendek, semakin singkat, semakin singkat dan semakin singkat. Apa yang harus kita lakukan? Terus melekatlah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita, kita tundukkan kepala kita tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami tahu setiap kami Tuhan memiliki persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari yang kami jalani Tuhan tidak gampang ya Tuhan. Namun kalau kami memiliki ketetapan hati, kalau kami memiliki ketulusan hati, dan kalau kami memiliki keteguhan
Tuhan hati untuk mengiringi Kau Tuhan. Dan kami satu hal yang percaya dan yakin Tuhan adalah penolong kami yang sejati, satu-satunya yang menyertai hidup kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, dan bahkan kami menjadi pemenang lepas pemenang. Terima kasih Tuhan, sehingga nama kami pada saat kelak nanti, nama kami tercatat di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus, pimpin Bapak Ibu Gembala kami dan Bapak Gembala kami di tempat ini. Para full timer yang ada Tuhan, persemuanya yang Tuhan yang terlibat di dalam GAB Mahanaim ini Tuhan, urapi mereka Tuhan Yesus, memberkati mereka, kesehatan mereka Tuhan. Biarlah mereka memiliki tali kasih yang benar-benar hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, ada unity di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Ada kasih-Mu yang dicurahkan kepada kami, supaya kami terus membawa pulang setiap kemenangan lepas kemenangan di dalam hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, curahkanlah kesembuhan-Mu. Dan kami percaya, kami pulang membawa kesembuhan ya Tuhan. Kami sudah disembuhkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami serahkan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Dalam setiap pelayanan mereka dimanapun mereka berada, Engkau yang memimpin, Engkau yang mengambil alih, dan berikan apa yang dikehendaki oleh-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu sempurna atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri malam hari ini, biarlah kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Saya sungguh-sungguh rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saya sungguh-sungguh merasakan ada banyak orang-orang yang hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan. Kalau malam hari ini bukan satu kebetulan firman ini sampaikan begitu kuat hadirat Tuhan. Saya sungguh-sungguh ambil waktu kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Mungkin suami istri kita bergandengan tangan, atau kita saling bergandengan tangan. Malam hari ini kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kami mau Tuhan, nama kami tercatat Tuhan. Kami tidak mau turun tingkat kami Tuhan. Selama 23 tahun, selama kami menjadi pengikut Yesus, kami tidak mau tantangan hidup kami itu menjatuhkan iman kami. Mari yang membutuhkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Sebab Roh Kudus ada, sebab Roh Tuhan ada. Saat kita berseru, saat kita menyembah, saat kita berdaulat. Kirabasyata karabata kata karabaya ramasyana kata karabata karabasan. Kita karabaya ramasyata karabala ramaya ramala ramaya ramala ramasan. Kita karabala ramaya ramala ramaya ramala ramaya ramasan. Kirabaya rabata kaya raya ramaya ramaya kata kata kabura basikili ramasante. Kita karamaya ramata karamasata karamaya ramaya ramaya ramasante. Kirabashata karamala ramaya 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 rana kaya ramala ramasante. Urabata karamaya ramata karamala ramaya 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 ramata karamaya ramaya ramala ramaya ramasante. Urabata kasiki didi karabashata karamaya ramata karabasante. Kirabata karabaya ramaya ramasyata karabaya ramasyata karabala ramaya rana karaya ramasante. Urabata karamasyata karabaya ramasyata karabaya ramasata karabaya ramaya raya rana. Urabata kata karabaya rana kata karabaya rana kata karabasante. Urabata karabarabaya ramasata karabaya ramaya ramaya ramasante. Urabata karabaya ramasata karabaya ramaya ramaya ramala ramaya ramasante. Inala ramaya 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 ramata karabaya ramada ramasante. Urabaya ramasata karabaya ramaya ramala ramaya ramala ramasante. Janda janda karamaya ramata karamaya ramaya ramala ramasante. Urabata karamasi kini dikita karamasi kini ara. Urabata karamasi kini karamaya ramasata karamaya ramala ramasante. Rama 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 ya rama. Shiri rama rama ya rama rama ya rama 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 rama. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku pernah beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Engkau Tuhan. Ya Rama Rama ya Rama Shikini ala Ramu. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku tetap percaya, aku tetap percaya.
Kuatkan dan teguhkan hatimu. Buat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku tetap punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupku, yang memberkati hidupku, yang menyembuhkan hidupku, dan menolong aku Tuhan. Tuhan, imanku tidak akan pernah goyah. Seperti Daniel, Tuhan, Engkau menetapkan kami Tuhan. Engkau membuat kami terus naik Tuhan. Engkau membuat kami terus Tuhan hidup dalam mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan. Karena Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Frankie Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan, memberkati dalam pelayanan, memberkati dalam rumah tangga, memberkati Tuhan semua yang dikerjakan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersama-sama mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama izinkan hamba-Mu memohon bersama-sama. Biar kiranya Tuhan kami pulang dari tempat ini membawa berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati segala pekerjaan kami. Diberkati keluarga kami. Diberkati rumah tangga kami. Berkat bangsa-bangsa ada dalam hidup kami. Dalam pelayanan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.